wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas masih di materi termokimia, dan di video kali ini kita akan membahas dua soal yang terkait dengan bagaimana menentukan entalpi suatu reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Oke, kita ke soal yang pertama. Kalor pembentukan CO dalam fase gas dan COCl2 gas masing-masing adalah 110 kJ per mol dan 223 kJ per mol. Perubahan entalpi standar untuk reaksi CO gas plus Cl2 gas menjadi COCl2 gas adalah titik-titik. Oke, dari soal ini diketahui bahwa kalor pembentukan CO, kalor pembentukan itu simbolnya adalah delta HF ya teman-teman. Jadi delta HFCO nilainya adalah 110 kJ per mol. Sementara kalor pembentukan COCl2 berarti delta HFCOCl2 nilainya adalah 223 kJ per mol. Saya akan tuliskan angka ini di bawah reaksi yang diketahui supaya nanti lebih enak mengerjakannya ya. Jadi delta HFCO ini nilainya adalah 110 kJ per mol, kemudian delta HFCOCl2 nilainya adalah 223 kJ per mol. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah delta H dari reaksi ini ya. Saya tuliskan seperti ini. Oke, sehingga untuk menjawab soal ini maka kita kemarin sudah belajar bahwa rumusnya ya, jadi delta H suatu reaksi itu kalau yang diketahui adalah delta HF masing-masing zat yang ada di reaksi itu, maka rumusnya adalah delta H sama dengan delta HF yang di kanan panah alias produk ya, dikurangi dengan delta HF reaktan atau yang ada di ruas kiri tanda panah. Nah, seperti ini adalah rumusnya, sehingga karena yang ditanya tadi adalah delta H reaksi, maka kita bisa memasukkan angka yang sudah diketahui ya. Jadi delta H sama dengan delta HF produk. Delta HF produk itu tidak lain adalah delta HF si COCl2. Ingat ya, produk itu yang di sebelah kanan tanda panah. Dikurangi dengan delta HF reaktan. Delta HF reaktan itu adalah delta HFCO ya. Jadi delta HFCO reaktannya kan ada dua. Selain CO ada juga Cl2. Tetapi kalian harus ingat bahwa delta HF untuk unsur bebas, jadi Cl2 ini adalah salah satu contoh unsur bebas ya. Jadi delta HF unsur bebas itu adalah 0 ya. Sehingga delta HFCl2 dalam soal ini ya berarti 0. Kalau 0 ya nggak usah kita tulis ya. Oke, sehingga delta H itu sama dengan delta HFCOCl2 tadi nilainya adalah 223 dikurangi delta HFCO nilainya adalah 110. Ini tadi kalau mau kita tuliskan satuannya adalah kilojoule per mol. Oke, sehingga delta H sama dengan 223 dikurangi 110 sama dengan plus 113. Satuannya adalah kilojoule per mol. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke soal nomor 2. Nah, ini hampir mirip soalnya, hanya mungkin beda yang ditanyakan aja ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Nomor 2, diketahui delta HFCO2 gas sama dengan B kilojoule per mol. Kemudian delta HFH2O liquid sama dengan C kilojoule per mol. Jika delta H pembakaran asetilen, asetilen itu C2H2 ya. Menurut reaksi, jadi ada C2H2 gas. Pembakaran berarti ditambah dengan O2. Ditambah 5/2 O2 gas menjadi 2CO2 plus H2O dengan delta H reaksinya sama dengan minus A kilojoule. Maka delta H pembentukan asetilen adalah
titik-titik. Jadi yang ditanya adalah delta HF dari asetilen. Asetilen yang mana? Asetilen itu yang C2H2. Jadi ini ditanya delta HF-nya. Oke, sementara yang lain diketahui yaitu delta HFCO2. Saya tuliskan di sebelah atasnya, ini adalah B kilojoule per mol ya, delta HF-nya. Kemudian delta HF H2O, berarti di sini delta HF-nya H2O sama dengan C kilojoule per mol. Nah, sekarang yang ditanya adalah delta HF C2H2. Ingat ya, ini O2 ini adalah unsur bebas sehingga delta HF-nya adalah 0 ya. Delta HF-nya sama dengan 0, oke? Kemudian kita jawab soal ini dengan cara tadi. Delta H reaksi sama dengan delta HF produk ya dikurangi dengan delta HF reaktan. Produknya siapa? Produknya adalah CO2 dan H2O. Nah, ingat di sini CO2 itu punya koefisien 2. Sehingga untuk perhitungannya nanti juga dikali dengan 2 ya. Oke. Delta HF produk berarti ada 2 karena koefisiennya 2 ya. 2 dikali delta HF CO2 ini ya. Kemudian ditambah dengan delta HF siapa? Ini ya H2O ya, karena produknya ada juga H2O-nya. Kemudian dikurangi dengan delta HF reaktan. Delta HF reaktan adalah ya yang ditanyakan ya. Jadi delta HF C2H2. Oke? Masih ditambah lagi nggak nih? Ya, ditambah 0 sama aja ya, nggak usah ditulis. Nah, ini delta H-nya tadi diketahui berapa? Min A. Oke? Sehingga kita bisa mengerjakan ini gampang sekali. Jadi 2 kali delta HF CO2 sama dengan B ditambah dengan delta HF H2O sama dengan C dikurangi dengan delta HF C2H2. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa ini kan pindah ruas ya, berarti yang semua negatif menjadi positif ya. Plus delta HF C2H2 sama dengan ini tetap ya 2B plus C tetap ya, kemudian A-nya pindah ruas berarti menjadi plus A. Jadi delta HF C2H2 sama dengan 2B plus C plus A. Atau ini boleh juga dibolak-balik ya. Berarti kita sesuaikan dengan opsi jawabannya. Jadi jawaban yang betul adalah D, yaitu A plus 2B plus C. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Jadi selalu ingat bahwa kalau di soal itu diketahui delta HF atau kalor pembentukan atau delta H pembentukan, maka rumusnya adalah delta H dari suatu reaksi itu sama dengan delta HF produk yang kanan ya, dikurangi dengan delta HF reaktan yang kiri. Oke, sampai di sini dulu video kita. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.